Selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Kali ini, saya, Darren, ditemani dengan Dilan, akan membahas sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cabai. Mungkin terdengar sepele, mungkin terdengar sederhana, tapi ternyata banyak hal menarik di baliknya. Betul sekali. Jadi ceritanya, tadi aku baru makan ayam geprek, tapi entah kenapa sambalnya terasa kurang pedas. Padahal biasanya lebih pedas. Ya mungkin cabai mahal ya. Karena mahal jadi para pembuat pemasak yang bikin ayam geprek itu nggak sanggup gitu beli cabai banyak-banyak. Kan belakangan ini harga cabai itu memang mahal sekali. Oh iya? Sejak kapan emangnya harga cabai naik, Darren? Ya sebenarnya sih dari dulu harga cabai itu memang nggak selalu stabil. Ya udah kalau gitu distabilin aja. Waduh, distabilin aja itu pernyataan yang cukup simpel ya. Kalau digambarkan kalau kamu diangkat jadi pejabat, udah setengah jam mungkin kamu udah disuruh turun. Oh bisa aja, Darren. Terus apa? Tapi jangan gitu dong, jangan sampai aku malah diturunin. Tetap menarik ya, kalau harga cabai yang mahal, kenapa masyarakat tetap mau membeli itu gitu? Ya tentu saja bagi orang Indonesia itu kalau nggak ada cabai itu makan serasa nggak lengkap. Seolah-olah cabai itu pasti harus selalu ada dalam masakan mereka. Betul juga sih. Sambal memang udah jadi identitas ya di meja makan orang Indonesia. Betul sekali. Mari kita pikirkan lebih jauh. Mengapa harga cabai bisa mahal? Coba pikir. Mungkin karena permintaan yang tinggi sehingga stok cepat habis. Masuk akal sih, bisa jadi begitu. Namun kalau cuma begitu masalahnya harusnya bisa tanam lebih banyak cabai dong. Kalau gitu mungkin itu karena terkendala cuaca. Sekarang iklim kan memang tidak menentu, kadang hujan deras, kadang panas terik. Itu bisa menyebabkan gagal panen. Betul ya, cuaca sekarang itu memang sudah tidak seperti dulu. Apalagi cuaca sedang nggak jelas, ditambah banjir, longsor. Kondisi seperti itu jelas menyulitkan petani. Kasian juga ya. Iya sih. Tapi aku juga pernah dengar bahwa menanam cabai tidaklah mudah. Mereka bilang perawatannya cukup rumit. Nah, kalau segitu ribetnya nanam cabai, pemerintah kira-kira bantu mereka nggak ya? Sejujurnya aku juga tidak terlalu tahu sih detailnya. Aku sempat mencari informasi dan ternyata ada beberapa program nih. Misalnya memperluas area tanam, memberikan bantuan benih dan pupuk, serta mengembangkan varietas yang unggul yang memiliki sifat-sifat yang hebat. Wah, berarti ada jenis cabai yang kuat menghadapi cuaca ekstrim ya? Betul, menarik kan? Ada cabai yang kuat hama, cuaca. Nah, mungkin kamu juga harus coba nanam cabai sendiri di rumah. Itu ide bagus juga sih. Apalagi di zaman kita memang kita dituntut untuk lebih kreatif dan bisa beradaptasi dengan baik kan? Setuju. Selain itu, kita juga perlu bijak mengatur keuangan. Apalagi ekonomi Indonesia sekarang kan belum terlalu jelas ya. Cabai itu memang penting, tapi sebenarnya menurutku lebih masuk ke kategori keinginan, bukan kebutuhan pokok. Nah, kita sebagai generasi emas pada masa depan, kita harus bisa menjadi pribadi yang mampu mengatur prioritas kebutuhan kita. Kalau soal itu aku agak berbeda pendapat sih. Karena buatku no chili, no life. Betul sih, tapi aku kurang suka cabai. Baiklah, jadi itu akhir dari obrolan kita hari ini. Kita bisa belajar bahwa harga cabai itu bukan sekedar masalah dapur saja, tapi juga mengangkut cuaca, produksi, sampai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa beradaptasi serta mengelola kebutuhan dengan baik. Tepat sekali. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol Santai. Sampai jumpa di episode berikutnya apabila ada. Bye, terima kasih telah menonton.